Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Syaputra, BP 1910-95-1005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kuis 1 medan elektromagnetik. Langsung saja ke nomor 1, diketahui nilai A min 2,-3,1 terubah menjadi bentuk vektor 2x dikurang 3y ditambah az. Yang B nilainya min 4, min 2,6 terubah menjadi bentuk vektor min 4ax dikurang 2ay ditambah 6az. Yang C sama dengan nilainya 1,5, min 3. Lalu kita rubah menjadi bentuk vektor ay ditambah ax ditambah 5ay dikurang 3az. Pertanyaan pertama adalah vektor dari A ke C. Untuk mencari vektor dari A ke C, kita harus menggunakan vektor C dengan vektor A, yaitu AX ditambah 5AY dikurang 3AZ dikurang 2AX dikurang 3AY ditambah AZ. Sama dengan AX dikurang 2AX ditambah 5AY ditambah 3AY dikurang 3AZ dikurang AZ. Hasilnya adalah minus AX ditambah 8AY dikurang 4AZ. Untuk soal yang kedua adalah vektor satuan dari B ke A. Untuk mencari vektor satuan, kita menggunakan rumus, yaitu vektor A kurang B dibagi dengan mutlak A kurang B. Lalu kita masukkan saja 2AX dikurang 4AX. Ini adalah nilai dari A dikurang B, 2 dikurang 4AX. Seperti itu selanjutnya. 2X dikurang 4AX dikurang 3AY dikurang 2AY ditambah AZ ditambah 6AZ. Ini adalah pengurangan dari bentuk min 2 kurang min 3, 6 dikurang dengan 1. Maksudnya 1 dikurang dengan 6. Lalu yang di bawah ini adalah mutlaknya. Kita kurangkan dari 2 dikurang min 4 dikuadratkan, lalu min 3 kurang min 2 kita kuadratkan, ditambah 1 dikurang 6 kita kuadratkan. Untuk hasil yang di atas adalah min 6, sama dengan 6ax dikurang ay dikurang 5az. Hasil dari yang di bawah ini, yang akar ini adalah 36 ditambah 1 ditambah 25. Jadi 6ax dikurang ay dikurang 5az dibagi akar 62. Jadi 6ax per akar 62 sama dengan 0,765ax min ay per akar 62 sama dengan 0,127ay min 5az dibagi dengan akar 62 sama dengan min 0,635. Jadi hasilnya adalah ini. Pertanyaan ketiga adalah jarak dari B ke C. Untuk mencari jarak dari B ke C, kita menggunakan rumus C kurang B sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Jadi kita masukkan dari B ke C sama adalah pengurangan dari C dengan B. Kita kurangkan yang ini tadi, yang dengan C dengan B, yaitu 1 dikurang minus 4 kuadrat dikuadratkan, maksudnya ditambah 5 ditambah 2 dikuadratkan ditambah minus 3 dikurang 6 dikuadratkan. Jadi hasil yang didapatkan adalah akar 25 ditambah 49 ditambah 81. Hasilnya adalah akar dari 155. Akar 155 itu adalah 12,45. Untuk soal keempat, yaitu untuk poin keempat dari soal yang pertama ini adalah vektor dari A ke titik tengah dari garis-garis yang menghubungkan B ke C. Untuk mencari titik tengah dari B ke C adalah nilai B ditambah dengan C dibagi 2, karena kita mencari nilai yang terletak di tengah. Di tengah itu adalah dibagi dengan 2.
Lalu kita masukkan B ditambah C, min 4 ditambah 1 dibagi 2 karena ini ya di tengah, koma min 2 tambah 5 dibagi 2, koma 6 kurang 3 dibagi 2. Hasilnya adalah min 1,5, 1,5, 1,5. Ini adalah hasil dari titik tengah dari nilai titik tengah dari A ke titik BC. Untuk vektor A ke titik tengah B ke C, jadi kita mengulangi vektor titik tengah B C yang ini tadi dengan vektor A. Vektor A tadi adalah min 2AX dikurang 3AY ditambah AZ. Nah, ini kita langsung kurangkan 1,5 dikurang 2 dalam kurung AX dikali AX, 1,5 dikurang minus 3AY ditambah 1,5 kurang 1 AZ. Hasilnya adalah min 3,5 ditambah 4,5 AY ditambah 0,5 AZ. Selanjutnya adalah nomor yang kedua, atau D16. Nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2XY dalam koordinat tabung. Soalan keduanya adalah cari kerapatan di titik P min 2, min 5,1 jika kerapatannya adalah E min Z kuadrat sama dalam kurung 2 ditambah P pangkat 3 cos kuadrat Pi. Jawabannya adalah untuk nomor 1 atau A. Diketahui dari pelajaran sebelumnya, pada koordinat tabung untuk mencari nilai X, Y, dan Z adalah P cos Pi, P sin Pi, dan Z sama dengan Z. Lalu kita langsung masukkan. Ini dirubah karena kita harus mencari dalam bentuk tabung. Untuk tabung itu mempunyai nilai seperti cos Pi, sin Pi. Dan ini cara mendapatkannya dari bidang Kartesian. Langsung kita masukkan ke rumus. T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2XY. Sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2 dikali P cos Pi dikali P sin Pi. 240 ditambah Z kuadrat dikurang, ini dikalikan, hasilnya adalah 2P kuadrat cos Pi sin Pi. 240 ditambah Z kuadrat dikurang P kuadrat 2 cos Pi sin Pi. Ini dipindahkan, yang P kuadrat dipindahkan ke sini. Jadi hasilnya adalah 240 ditambah Z kuadrat dikurang P kuadrat sin 2Pi. Sin 2Pi ini didapatkan karena dari 2 cos sin ekuivalen 2 cos Pi sin Pi ekuivalen dengan sin 2Pi. Untuk soal kedua, kerapatan di titik min 2,5,1 jika kerapatannya adalah E Z kuadrat 2 ditambah P pangkat 3 cos Pi. Min 2, min 5,1 adalah X, Y, dan Z. Jadi kita rubah menjadi ke bentuk tabung karena ini adalah bentuk Kartesian. Untuk mencari ke bentuk tabung, kita menggunakan rumus dari Pi sama dengan tan min X Y per X. Y per X di sini adalah min 5 dan min 2. Di minnya kita bisa hapus, sudah dihapus di sini. Dan kita dapatkan nilainya tan min 1 atau Armstrong 2,5. Nilainya adalah 68,2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ditanya tadi, yang ini. Kita masukkan nilainya, yaitu ini nilai Z. Z pada di sini adalah 1. Jadi E min 1 pangkat 2 dalam kurung 2 ditambah P. Oh iya, ketinggalan. P di sini kita harus mencarinya dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
sama dengan akar dari min 2 kuadrat ditambah minus 5 dikuadratkan sama dengan akar 29. Yang nilai P di sini kita ganti ke sini. Akar dari 29 dipangkatkan 3 cos kuadrat pi. Cos kuadrat pi. Nilai pi di sini yang kita dapatkan dari sini, dari nilai sini. Tersebut dirubah ke dalam bentuk konstanta yang kita ketahui bersama adalah 0,368. Lalu kita masukkan nilainya 2 ditambah akar dari 29 pangkat 3 adalah 196,17 dan cos kuadrat dari 68,2 adalah 0,138. Lalu ini kita jumlahkan, didapatkan hasil 23,55146 dikali dengan 0,368. Hasil yang kita dapatkan adalah 8,66. Selanjutnya adalah nomor D17. D17 ini adalah nomor yang ketiga. Yang pertama soalnya adalah menyatakan medan vektor X kurang Y, AY dalam koordinat tabung. Yang nomor kedua adalah cari medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan P cos Pi A Pi. Jawabannya adalah X kurang Y. AY di sini adalah dalam bentuk kartesian. Kita bisa menyebutnya dengan W. Jadi kita rubah ke dalam bentuk tabung. Untuk mencari bentuk tabung, kita menggunakan rumus X sama dengan P cos Pi. Dan untuk mencari Y, P sin Pi. Lalu yang X dan Y ini adalah sudah dalam rumus yang kita pelajari sebelumnya. Lalu yang AY rumusnya adalah sin Pi AP ditambah cos Pi AP. AP di sini bisa kita ganti dengan yang lain. Lalu kita masukkan ke dalam rumus W yang tadi. Setelah kita dapatkan, ini adalah rumus yang tadi. Kita masukkan X sama dengan kita rubah menjadi bentuk P cos Pi dikurang dengan P sin Pi dikali dengan AY. AY di sini adalah sin Pi AP ditambah cos Pi AP sama dengan P di sini kita keluarkan menjadi P cos Pi sin Pi dikali dengan sin Pi AP ditambah cos Pi AP. Lalu soal yang kedua atau yang ke B adalah dari rumus X sama dengan cos Pi dirubah menjadi bentuk akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali cos Pi. Yang P di sini kita rubah dengan bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu cos di sini kita pindahkan menjadi X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu rumus AP dikurang sin Pi tambah cos Pi ini adalah rumus dari tabel. Lalu min sin Pi ini adalah bentuk lain dari XAX dan cos Pi adalah bentuk lain dari YAY. Kita bisa lihat di tabel yang dipelajari sebelumnya. Lalu untuk mencari medan F dalam koordinat kartesian, ini adalah bentuknya F sama dengan P cos Pi AP. Kita sudah dapatkan tadi P cos Pi sama dengan X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat AP. Dan kita dapatkan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan XAX ditambah YAY. AP di sini kita dapatkan dari sini. Selanjutnya adalah nomor keempat atau D18. Diketahui P sama dengan R sama dengan 6, Pi sama dengan 110 derajat, dan maksudnya theta 110 derajat dan Pi 125 derajat. Dan yang diketahui Q sama dengan X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, Z sama dengan 4. P di sini adalah bentuk dari bola. Pertanyaannya adalah yang pertama, jarak Q ke titik asal. Titik asal adalah titik yang nilainya 0,0,0. Jadi rumusnya
aslinya rumus dari jarak adalah akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Kita kurangkan nilai Q dengan 0 dan 0,0. Nilai Q di sini adalah X min 1, 4. Jadi kita kurangkan 3 kurang 0 dikuadratkan ditambah 1 kurang 0 dikuadratkan ditambah 4 kurang 0 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9 tambah 1 tambah 16 dikuadratkan sama dengan akar dari 20. Akar 20 sama dengan 5,10. Untuk soal kedua adalah P ke bidang Y. P ke bidang Y. Bentuk P adalah koordinat bola. Jadi, kita rubah ke bentuk Cartesian terlebih dahulu dengan rumus bola yang kita pelajari sebelumnya. Untuk mencari bentuk Cartesian dari bentuk bola adalah X sama dengan R sin theta cos Pi. Dan mencari Y sama dengan R sin theta sin Pi. Untuk mencari Z sama dengan R cos theta. Kita masukkan ke dalam rumus. R kita ketahui sama dengan 6. Sin theta sama dengan 110. Theta di sini adalah 110. Kita masukkan ke sini. Dan Pi adalah 125 derajat. 125 derajat kita masukkan ke dalam sini. Jadi nilainya 6 dikali nilai dari sin 110 adalah 0,94. Nilai dari cos 125 minus 0,57. Kita kalikan dan kita dapatkan hasil min 3,2. Untuk mencari Y, R sin theta sin Pi. R sudah kita ketahui di sini adalah 6 sin 110 derajat. Sin 110 derajat karena tetanya di sini adalah 110 dan Pi-nya 125. Hasilnya adalah 6 dikali sin 110 nilainya adalah 0,94 dikali sin 125 yang nilainya 0,82. Hasil perkaliannya adalah 4,62. Yang Z, nilai Z kita dapatkan dari R cos theta. 6 R di sini adalah 6 cos 110 derajat adalah theta. Didapatkan nilai dari 110 derajat adalah min 0,34. 6 dikali 0,34 sama dengan min 2 0,5. Maka ini bentuk dari X, Y, Z kita formatkan ke dalam bentuk Cartesian seperti ini. P sama dengan min 3,2, 4,2, 62 maksudnya, min 2,02. Ini adalah bentuk dari Cartesian. Maaf. Yang ditanya adalah jarak dari P ke bidang Y. Bidang Y di sini adalah 0. Jadi untuk mencari jarak rumusnya adalah akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Dan yang ditanya di sini adalah bidang Y, hanya bidang Y. Jadi kita mengurangkan yang bidang Y saja. Bidang Y pada vektor P, yaitu nilainya adalah 4,62. 4,62 ini kita kurangkan dengan 0, yaitu akar dari 4,62 kuadrat dikurang 0 kuadrat sama dengan 4,62. Soal yang ketiga adalah jarak dari P ke Q. Untuk mencari jarak, seperti biasa kita kurangkan dari Q dengan P. Q kita sudah dapatkan dari sini, sudah diketahui 3,-1,4. Nih. Dan ini nilai Q. Nilai Q tadi adalah yang ini. Dikurang dengan min 3,2, 4,62 dikurang, maksudnya koma minus 0,5. Kita kurangkan, didapatkan hasil 6,2, minus 5,63, 6,05. Untuk mencari rumus jarak adalah akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Kita masukkan yang ini, nilai ini. Kita kuadratkan sama dengan 6,2 dikuadratkan ditambah min 5,62 dikuadratkan ditambah 6,05 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0, maksudnya 10,5. Ini adalah nilai dari jarak P ke Q.
Selanjutnya nomor D19 atau nomor yang kelima. Di sini disebutkan A. Nyatakan medan temperatur T 240 ditambah Z kuadrat dikurang XY dalam koordinat tabung. Dan soal kedua adalah cari kerapatan di titik P min 2, min 5, 1 jika kerapatannya adalah RE dikurang R, maksudnya pangkat min R per 2 di 5 cos theta sin theta cos pi. Jadi jawabannya adalah untuk pertanyaan A, kita rubah dulu persamaan di atas maksudnya kita rubah dulu ke bentuk koordinat tabung. Untuk rumus koordinat tabung adalah Z sama dengan R cos theta, untuk mencari X sama dengan R sin theta cos pi, untuk mencari Y adalah R sin theta sin pi. Yang ini adalah rumus untuk mengubah dari bentuk kartesian ke bentuk tabung. Jadi, maksudnya bentuk bola. Jadi, kita masukkan saja nilai X, Y, dan Z ini. 240 ditambah Z kuadrat dikurang X kali Y. 240 ditambah Z kuadrat, kita masukkan X adalah R sin theta cos pi. Maksudnya R sin theta cos pi dikali dengan R sin theta sin pi. Lalu 240 ditambah Z kuadrat dikurang dengan ini nih, kita kalikan. Ini dengan ini, lalu ini dengan ini. Hasilnya adalah R kuadrat sin theta sin pi cos pi. Lalu Z kita kuadratkan juga. Yang ini. Hasilnya adalah 240 R kuadrat cos kuadrat theta dikurang R kuadrat sin kuadrat theta sin pi cos pi. Ini adalah hasilnya. Yang kedua adalah kerapatan di titik P. Jika kerapatannya adalah RE min R per 2, 5 cos theta sin theta cos pi. Kita rubah bentuk P ke bentuk bola dengan rumus ini. Kita rubah P ini ke bentuk bola. Jadi bentuk bola itu terdiri dari R, theta, maksudnya pi dan theta. Untuk rumus R sendiri adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi ini adalah X, Y, dan Z. Kita kuadratkan, kita masukkan ke sini adalah min 2 dikuadratkan ditambah min 5 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 30. Akar dari 30 adalah 5,48. Jadi, selanjutnya kita mencari rumus dari pi. Untuk mencari rumus dari pi adalah tan min 1 atau cos tangen Y per X. Y per X di sini adalah min 5, min 2. Hasilnya adalah 68,2 kuadrat. Hasil dari tan min 1, dikali 0,25. Untuk mencari theta, rumusnya adalah cos min 1 Z per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Dan di atas ini adalah Z. Dan ini adalah hasil dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah 30. Jadi, cos ini adalah hasilnya 79,5. Jadi, kita sudah mendapatkan nilai theta, pi, dan R. Jadi, bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi, R, E pangkat min R per 2 dikali 5 ditambah cos theta sin theta cos pi. Bisa kita langsung masukkan. R sudah kita dapatkan, tadi adalah 5,48. R dibagi dengan 2 sama dengan 2,74 minus 5 ini ditambah cos theta. Theta di sini adalah 79,5.
ditambah sin theta. Theta 79,5 dan cos pi. Pi adalah 68,2. Jadi 5,48 dikali dengan 0,378. 0,378 adalah nilai dari konstanta E. 0,378 dipangkatkan minus 2,74 dikali 5,48 hasilnya adalah 0,35. Untuk nilai cos 79,5 adalah 0,18. Nilai dari sin 79,5 adalah 0,98. Untuk nilai dari cos 68,2 adalah 0,371. Jadi hasil dari pertambahan ini adalah 5,5446. Jadi kita kalikan dengan 0,35. Hasilnya adalah 1,96. Ini adalah nilai kerapatannya. Lalu kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal terakhir D110. Soalnya adalah nyatakan vektor medan W X kurang Y AY dalam koordinat bola. Yang kedua, nyatakan medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan R cos pi AR. Jadi yang pertama, yang A, kita menggunakan rumus transformasi bola ke kartesian, yaitu ini CR, Ctheta, Cp. Ini adalah rumus dari transformasinya. Kita bisa lihat pada pelajaran sebelumnya. Jadi CR rumusnya adalah omega kali AR. W di sini adalah ini XY AY. Jadi kita kalikan X dikurang Y kali AY dikali AR. Jadi kita dapatkan adalah AY dengan AR. Maksudnya jika AY di sini adalah bentuk maksudnya dari W dikali AR, X dikurang Y, AY kurang AR. AY ini bentuk lainnya adalah sin theta sin pi dikali dengan AR. Ini adalah bentuk lain dari AY, yang ini sin theta sin pi. Selanjutnya adalah sin theta sama dengan W dikali A theta. Kita masukkan yang W tadi, X dikurang Y, AY dikali A theta. AY pada theta kita bisa rubah menjadi cos theta sin theta A theta. Lalu kita rubah, selanjutnya adalah Cp. Kita kalikan W dikali AP sama dengan X kurang Y, AY dikali AP. X dikurang cos pi AY di sini dalam bentuk pi adalah cos pi dikali AP. Lalu kita masukkan ke rumus koordinat bola, yaitu CR ditambah Ctheta ditambah Cp. X dikurang Y, yang ini kita masukkan dan ini kita masukkan serta ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Didapatkan hasil R sin theta cos pi dikurang sin theta dikali sin pi sin theta AR ditambah cos theta AP, A theta maksudnya ditambah cos pi AP. Soal selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua ini adalah kita mencari medan F dalam kartesian jika F sama dengan R cos pi AR. Kita cari nilai R cos pi dengan rumus X ini. Lalu nilai AR yang ini kita rubah. Ini adalah bentuk dari R cos theta AR. Kita rubah R menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini adalah rumus yang awal tadi, dikali dengan cos pi. Lalu cos pi ini kita pindahkan ke samping menjadi X ditambah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lalu untuk mencari AR, kita dapatkan dari rumus sin theta cos pi ditambah sin theta ditambah cos theta. AR sama dengan ini.
Yang ini sama dengan kita bisa ubah ke bentuk lain, XAX ditambah YAY ditambah ZAZ. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus yang tadi, R cos Pi AR. R cos Pi kita sudah dapatkan tadi, ini yang dari X dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, sedangkan AR adalah ini. Lalu kita dapatkan hasil F sama dengan X dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali XAX ditambah YAY ditambah ZAZ. Berikut sekian penjelasan dari kuis pertama medan elektronika dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.